Yo, kembali lagi bersama dengan gua, Mail. Welcome to comeback. This is my channel, Muhammad Ismail. Oke, cuy, seperti biasa, gimana kabar lu hari ini? Semoga pada sehat-sehat selalu. Semoga diberikan umur yang panjang dan semoga yang disemogakan, semoga tersemogakan, cuy. Oke, cuy, gua mau ngucapin maaf dulu nih, bahwasanya kalau ada suara ger gitu kayak itu suara hujan karena gua nggak pakai mic dan juga ini suara gua agak kenceng ya biar kedengeran lu pada gitu loh. Gua itu ngomong apa? Seperti biasa di video kali ini gue bakal ngebacain cerita-cerita lu pada ya, baik itu cerita sedih apapun itu. Gak usah berlama-lama, langsung aja nih ke cerita yang pertamanya nih. Let's go, emang ada apanya nih? Hey, halo semua yang lagi dengerin cerita di channel ini. Kenalin, gue cuma narator biasa yang seneng ngebagiin cerita hidup orang-orang yang mungkin relate sama kalian. Waduh, apa nih? Kayak relate banget ya ini ya. Kalau kalian lagi ngerasa sendirian, tenang aja. Di sini kita ngobrol santai lewat cerita malam ini. Betul, ini sore ya, nungguin maghrib gitu, masih bulan puasa gitu ya. Gue mau bacain kisah dari seseorang yang minta namanya disamarkan. Jadi kita sebut aja dia A. Oh, jadi dia itu pernah cerita sama apa namanya si A ini cerita sama dia. Terus dia cerita ke sini gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ngomongin orang gak sih? Enggak kan? Umurnya 23 tahun dan ceritanya sederhana tapi kena banget. Tentang gimana rasanya tumbuh di rumah yang kelihatannya utuh tapi sebenarnya retak pelan-pelan dari dalam. Kalau kalian pernah ngerasain rumah yang ramai tapi hati tetap sepi, mungkin cerita ini bakal terasa dekat banget. Jadi tarik napas, santai dulu dan dengerin baik-baik karena kadang cerita orang lain bisa bikin kita ngerasa lebih dimengerti. Dan malam ini kisahnya dimulai dari satu kalimat yang dia ingat sampai sekarang. Ayah pulang tapi bukan untuk kami. Lagi malam itu hidup A berubah pelan tapi pasti tanpa aba-aba. Coba kalau mau apa-apa ya kayak kasih titik atau koma gitu biar kayak ini baca gimana nih, apa gue yang bego gitu kali ya. Guanya gitu yang bego gitu loh. Waktu itu A masih kuliah semester 3. Hidupnya sebenarnya biasa aja. Pagi ke kampus, sore bantu ibu di rumah, malam kadang nongkrong sama temen. Tapi semuanya berubah sejak ayahnya makin jarang pulang. Awalnya si A pikir mungkin kerjaan lagi padat atau ayahnya capek cari uang buat keluarga. Sampai suatu malam si ibunya cuma duduk lama di meja tanpa suara. A masih ingat lampu dapur kuning redup dan piring yang sudah dingin. Ibu akhirnya bilang pelan kalau ayah sekarang tinggal di tempat yang lain. Anjir. Bersama seseorang yang baru. Kalimat itu sederhana tapi rasanya seperti ada sesuatu yang jatuh keras di dada. Dia tidak marah juga langsung nangis. Dia tidak marah, tidak juga langsung nangis. Cuma bingung karena rumah yang dulu terasa hangat tiba-tiba seperti ruang besar yang kosong. Dan malam itu si A sadar satu hal, kadang orang yang kita tunggu pulang ternyata memilih hidup di tempat yang lain. Anjing, dalam gitu. Tanpa benar-benar pamit dan tanpa menjelaskan alasan yang bisa dimengerti oleh hati anak yang menunggu. Mulai dari situ, hidup si A pelan-pelan berubah. Bukan karena kekurangan uang, tapi karena suasana rumah yang terasa berbeda. Ibu jadi lebih sering diam, sementara si A pura-pura kuat. Di depan semua orang, di kampus teman-teman, taunya dia masih anak yang santai suka bercanda. Padahal tiap malam si A sering mikir satu hal yang sama. Kenapa seseorang bisa meninggalkan keluarga yang sudah dibangun bertahun-tahun demi hidup baru yang bahkan belum tentu lebih bahagia. Anjing. Kadang si A masih buka chat dari ayah yang dulu suka nanya sudah makan atau belum. Hal kecil tapi sekarang rasanya mahal banget karena perhatian sesederhana itu ikut hilang bersama keputusan ayah pergi. Dan yang paling berat bukan soal kehilangan figur, tapi menerima fakta bahwa seseorang yang dulu jadi rumah ternyata bisa berubah jadi orang asing. Anjing. Yang hanya muncul sekali lewat kabar orang lain tanpa benar-benar hadir lagi di kehidupan A yang terus berjalan walau hati masih sering bertanya kenapa. Aduh. Beberapa bulan kemudian akhirnya bertemu lagi dengan ayah si A ini di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Rasanya aneh karena orang yang dulu setiap hari ada di rumah sekarang harus ditemui seperti janji dengan orang lain. Ayah terlihat masih sama, pakaian senyum yang dulu sering bikin si A merasa aman, tapi entah kenapa rasanya tetap berbeda. Obrolan mereka sederhana, cuma tanya kuliah, kesehatan, dan kabar ibu sebelum akhirnya ayah bilang dia berharap A bisa mengerti pilihannya. Kalimat itu tidak jahat tapi juga tidak benar-benar menyembuhkan
Si A cuma mengangguk pelan karena kadang dewasa berarti belajar menerima sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kita minta. Sebelum pulang, ayah sempat bilang kalau pintu rumah barunya selalu terbuka untuk si A. Tapi di perjalanan pulang, si A sadar satu hal, ayah memang pulang ke kota ini, tapi rumah yang ia datangi bukan lagi rumah kami yang dulu. Anjing. Bukan rumah kami yang dulu, penuh tawa dan cerita sederhana setiap malam bersama keluarga kecil yang pernah dia bangun dengan janji. Anjir. Buat kalian yang lagi dengerin cerita ini, mungkin ada yang pernah ngerasain hal yang mirip seperti si A, yang rumahnya itu berubah suasananya karena satu keputusan orang dewasa yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi kalau ada satu hal yang si A bisa pelajari dari semua hal ini adalah kita tidak harus jadi rusak hanya karena keluarga kita pernah retak. Anjing. Pelan-pelan dia belajar memaafkan bukan untuk melupakan, tapi supaya hidup tetap jalan tanpa membawa luka terlalu berat. Jadi kalau kalian masih menunggu seseorang yang tidak kembali, ingat, kadang hidup tetap bisa hangat walau tidak lengkap seperti dulu. Dan buat kalian yang sudah dengerin sampai akhir, makasih banget sudah nemenin cerita malam ini. Semoga kisah A bikin kalian merasa tidak sendirian ya. Semoga si A ini ketika sudah hidup mempunyai keluarga kecil terus bahagia selalu ya. Amin. Oke, next di cerita selanjutnya ada apanya nih? Halo teman-teman yang lagi dengerin cerita ini. Kenalin, aku cuma seseorang yang pengen berbagi sedikit kisah hidup yang mungkin terdengar biasa, tapi entah kenapa rasanya berat banget buat dijalanin. Kalian boleh panggil aku S. Umurku sekarang 25 tahun. Dan jujur aku bukan tipe orang yang suka cerita soal keluarga. Tapi belakangan aku sadar kadang cerita yang dipendam terlalu lama malah bikin hati makin capek. Jadi malam ini aku cuma pengen ngobrol santai sama kalian seperti lagi duduk bareng sama teman sendiri. Wah, curhat colongan. Mungkin ada dari kalian yang pernah ngerasain rumah yang kelihatannya baik-baik aja dari luar, tapi sebenarnya penuh cerita yang tidak pernah diceritakan ke siapa-siapa. Dulu aku juga berpikir keluargaku sama seperti keluarga lain, sampai akhirnya satu kejadian kecil membuat semuanya terasa berbeda. Sejak saat itu aku belajar satu hal, kadang seseorang bisa pulang ke rumah yang sama, tapi hatinya sudah tidak tinggal di sana lagi. Waktu aku masih umur 19 tahun, ayah tiba-tiba mulai sering pulang larut malam. Awalnya aku tidak terlalu mikir macam-macam karena aku pikir mungkin pekerjaannya lagi sibuk. Ibu juga selalu bilang ayah cuma lelah bekerja. Tapi semakin lama suasana rumah jadi aneh. Makan malam yang dulu selalu ramai berubah jadi sunyi. Ibu lebih sering diam sementara aku hanya pura-pura tidak melihat apa-apa. Sampai suatu malam aku tanpa sengaja melihat ayah turun dari mobil bersama seorang wanita yang bukan ibuku. Mereka tertawa santai seperti dua orang yang tidak punya beban di dunia. Saat itu rasanya aneh sekali, bukan marah, tapi seperti ada sesuatu yang retak pelan di dalam dada aku. Masuk ke rumah tanpa bicara apa-apa. Malam itu ibu hanya duduk di ruang tamu sambil menatap lantai. Dan untuk pertama kalinya aku sadar ternyata rumah yang selama ini terasa aman sebenarnya sudah lama menyimpan rahasia yang tidak pernah berani kami tanyakan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, semuanya akhirnya terungkap. Ayah bilang dia sudah lama mengenal wanita itu, dan sekarang mereka memilih menjalani hidup bersama. Anjing. Jujur waktu dengar kalimat itu aku cuma bisa diem. Bukan karena tidak peduli, tapi karena otakku seperti butuh waktu buat memahami kenyataan yang tiba-tiba berubah. Ibu tidak marah besar seperti di film, malah hanya menghela napas panjang seolah sudah lelah menyimpan semuanya sendirian. Sejak saat itu ayah tidak lagi tinggal di rumah kami, tapi sesekali dia masih datang untuk sekedar menanyakan kabar atau memberi sedikit uang buat kebutuhan rumah. Yang paling aneh adalah setiap kali ayah datang suasananya selalu canggung, seperti dua dunia yang dipaksa bertemu. Aku tetap memanggilnya ayah, tapi dalam hati rasanya berbeda. Karena orang yang dulu selalu ada sekarang terasa seperti tamu yang hanya singgah lalu pergi lagi meninggalkan ruang kosong yang sulit dijelaskan. Anjir. Suatu sore ayah datang lagi ke rumah membawa beberapa makanan kesukaanku. Dia duduk di kursi yang dulu sering ia pakai, menonton televisi, dan mencoba mengobrol seperti biasa menanyakan kuliah, pekerjaanku, dan rencana masa depanku.
Aku menjawab semuanya dengan santai tapi jujur dalam hati ada rasa aneh yang tidak bisa dijelaskan. Ayah terlihat berusaha menjadi orang yang sama seperti dulu, tapi waktu tidak bisa benar-benar diputar ulang sebelumnya. Sebelum pulang, ayah berkata kalau dia sering kangen rumah ini. Katanya tempat ini selalu terasa hanya hangat baginya. Aku hanya tersenyum kecil karena ada satu kalimat yang sebenarnya ingin sekali ku katakan, tapi tidak pernah keluar dari mulutku. Ayah memang pulang ke rumah ini sesekali, tapi rumah yang ia pilih setiap hari bukan lagi rumah kami. Aduh. Sejak saat itu, aku belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua orang yang pulang benar-benar kembali seperti dulu. Gitu ya, kalau misalkan udah terlalu kecewa sekali gitu loh ya. Sekarang hidupku sudah jauh lebih tenang, alhamdulillah. Aku dan ibu pelan-pelan belajar menjalani hari tanpa terlalu memikirkan masa lalu. Kami masih tinggal di rumah yang sama, hanya saja suasananya berbeda, tidak lagi menunggu seseorang pulang setiap malam. Tapi justru belajar membuat rumah ini tetap hangat dan dengan cara kami sendiri. Kalau ada satu hal yang aku pelajari dari semua ini, mungkin adalah menerima kenyataan bahwa keluarga tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang orang yang kita kira akan selalu tinggal justru memilih jalan hidup yang lain. Buat kalian yang mungkin buat kalian yang sedang mencerita yang mirip aku, cuma mau bilang kalian tidak sendirian. Terima kasih sudah mau mendengarkan ceritaku sampai akhir. Terima kasih juga buat kamu, inisial apa itu tadi tuh, sudah memberikan cerita tentang kehidupannya. Gak apa-apa nggak sebutin nama juga gak apa-apa, karena kan nggak semua manusia itu mau mendengarkan keluh kesah lu gitu loh ya. Nextnya namanya nih, halo kalian yang lagi baca atau dengar cerita ini, kenalin aku biasa dipanggil Kara. Halo Kara, salkan ya. Umurku sekarang 22 tahun. Aku bukan orang yang biasanya cerita soal keluarga, tapi entah kenapa hari ini aku pengen berbagi sedikit kisah hidupku. Anggap aja kita lagi ngobrol santai tengah malam, kayak bestie yang lagi deep talk tanpa ngejat satu sama lain. Dari luar, keluarga aku kelihatan normal banget. Ayah kerja, ibu ngurus rumah, dan aku kuliah seperti kebanyakan anak seusia aku. Bahkan dulu aku sering mikir hidupku cuma aman dan stabil, tapi ternyata ada banyak hal yang gak selalu kelihatan dari luar. Kadang sebuah rumah bisa kelihatan hangat, padahal di dalamnya ada jarak yang pelan-pelan tumbuh tanpa kita sadari. Ceritaku dimulai dari satu momen sederhana yang sampai sekarang masih aku ingat jelas. Hari itu ayah pulang seperti biasa, tapi sejak hari itu juga aku sadar ayah memang kembali ke rumah, tapi bukan lagi benar-benar untuk kami. Merinding nih, merinding. Tuh naik tuh bulunya tuh. Semua mulai terasa aneh waktu aku masuk umur 20, ayah tiba-tiba jadi orang yang berbeda. Dulu beliau suka ngajak aku ngobrol soal kuliah, mimpi, masa depan, bahkan hal random kayak film yang lagi viral. Tapi perlahan obrolan itu hilang. Ayah lebih sering sibuk dengan ponselnya dan sering keluar rumah dengan alasan pekerjaan. Awalnya aku gak terlalu curiga, aku pikir mungkin memang lagi banyak tanggung jawab di kantor. Sampai suatu malam aku tanpa sengaja melihat notifikasi pesan di ponsel ayah yang tertinggal di meja. Bukan karena sengaja kepo, tapi layar ponselnya menyala dan ada satu nama perempuan yang asing. Pesannya sederhana tapi cukup bikin dadaku terasa aneh. Hati-hati di jalan ya, aku tunggu. Anjing. Sejak saat itu pikiranku mulai dipenuhi banyak pertanyaan. Aku mencoba mengabaikannya, tapi perubahan ayah semakin terasa. Pulang makin malam, senyum makin jarang, dan rumah yang dulu terasa hidup tiba-tiba jadi terasa dingin. Beberapa bulan kemudian akhirnya jelas. Ayah duduk bersama aku dan ibu di ruang tamu. Suasananya hening banget sampai suara jam di dinding terasa keras. Dengan suara pelan, ayah bilang kalau dia ingin menjalani hidup yang berbeda. Kalimat itu sederhana tapi rasanya seperti petir di siang hari. Ibu hanya diam sementara aku berusaha memahami maksudnya. Ternyata ayah sudah lama menjalani hubungan dengan seseorang di kota lain, dan sekarang dia memutuskan tinggal di sana. Jujur saat itu aku nggak langsung marah, aku cuma merasa kosong, seperti ada bagian dari rumah yang tiba-tiba hilang. Setelah hari itu, ayah benar-benar pindah. Sekali dia masih datang untuk melihat keadaan kami, tapi setiap kali dia datang rasanya aneh. Kami masih duduk di sofa yang sama, tapi perasaan yang dulu ada sudah tidak kembali. Anjing banget.
Aku mulai sadar sesuatu yang pahit. Kadang seseorang bisa pulang secara fisik, tapi hatinya sudah menetap di tempat lain. Anjing. Ini anjing banget ini emang dia. Suatu hari, ayah datang lagi membawa oleh-oleh dari kota tempat dia tinggal sekarang. Dia terlihat berusaha membuat suasana normal. Kami ngobrol soal kuliah, pekerjaan paruh waktuku, dan kabar ibu. Semuanya terdengar biasa aja, tapi di dalam hatiku ada perasaan yang sulit dijelaskan. Aku tidak membenci ayah, tapi juga tidak bisa kembali merasakan kedekatan yang dulu. Ada satu momen waktu ayah berdiri di depan pintu sebelum pulang, dia bilang kalau dia tetap menyayangi kami dan berharap aku bisa mengerti keputusannya. Aku cuma mengangguk pelan, bukan karena benar-benar mengerti, tapi karena aku sadar beberapa jawaban mungkin tidak akan pernah memuaskan hati. Saat pintu tertutup, aku melihat ruang tamu yang tiba-tiba terasa luas dan sepi. Di saat itu aku sadar sesuatu, ayah memang pulang ke rumah ini sesekali, tapi kehidupan yang ia pilih sekarang bukan lagi bagian rumah kami. Anjing. Sekarang sudah 2 tahun sejak hari itu, hidupku dan ibu pelan-pelan berubah. Kami belajar menjalani hari tanpa terlalu berharap masa lalu kembali seperti dulu. Anehnya, rumah yang dulu terasa kosong justru mulai terasa hangat lagi dengan cara yang berbeda. Kami lebih sering ngobrol, masak bareng, bahkan tertawa karena hal-hal kecil. Dari semua kejadian ada yang jatuh guys ya. Dari semua kejadian itu aku belajar satu hal penting. Kadang keluarga tidak selalu berjalan sesuai cerita indah yang kita bayangkan waktu kecil. Ada perpisahan, ada keputusan yang menyakitkan, tapi hidup tetap terus berjalan. Buat kalian yang mungkin pernah merasakan cerita yang mirip aku cuma mau bilang kalian gak sendirian. Luka seperti ini memang butuh waktu, tapi perlahan pasti bisa sembuh ya. Buat siapapun ya yang sedang merasakan hal itu, nggak apa-apa, nikmatin aja ya, nikmatin aja gitu loh. Sakit itu nikmatin sakitnya itu ya kan, karena lu harus percaya bahwasannya itu cuman sementara gitu, ntar itu bakal sembuh gitu loh, walaupun nggak bisa balik lagi. Oke, cuy, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Tadi berusaha ada yang jatuh tuh depan tuh, kenapa ya, mungkin lagi lemes kali ya, puasa soalnya. Terima kasih untuk video kali ini, see you next time ya, peace, enjoy.